Halo teman waras, welcome to podcast Waras, diwarasin aja. Thank you buat lo udah datang ke episode pertama di sini. Jadi gue mengangkat sebuah topik mengenai umur 20-an. Atau judulnya ya namanya juga umur 20-an. Di sini 20-an di sini range-nya dari 20 sampai 30 ya. Jadi fase-fase kehidupan dewasa sesungguhnya dimulai kalau di Indonesia. Kalau di luar negeri biasanya ya 17 tahun juga sudah dimulai ya. Mereka lulus sekolah, mereka dilepas sama orang tuanya, bahkan udah sekolah aja sudah dilepas gitu biasanya. Tapi ada juga sih kita di umur 17-an sudah merasakan kehidupan yang menjadi sebuah tantangan ekonomi sih sebenarnya ada juga di kita gitu. Dan mudah-mudahan dengan lu mendengarkan topik ini lu bisa terobati dan lu gak sendirian gitu. Dan lu juga bisa mengambil cerita ini menjadi pijakan lu untuk terus jalani kehidupan lah ya gitu kan, biar lu gak ngerasa bahwa lu sendirian gitu kan. Dan reason gue ngambil topik ini pertama karena ini episode pertama, gue pengen ini jadi sebuah pengenalan gitu kan untuk podcast Waras ini dengerin sama teman-teman, dan teman-teman punya rumah ataupun untuk bisa mendengarkan cerita yang terjadi lah yang di kehidupan teman-teman gitu kan. Tapi kalau misalnya teman-teman tadi misalkan gua nggak umur 20-an 30-an nih gitu kan, kalau di atas 30-an dengerin ini juga thank you juga ya. Ini juga bisa jadi self reflection juga, ataupun lo seandainya itu belum terjadi di lo, ataupun lo juga baru terjadi nih di umur 30-an juga, bisa jadi learningnya juga. Bahkan lo untuk yang mendengarkan gue di bawah 20-an misalkan kalau ada, thank you juga. Jadi lo bisa prepare ya gitu kan, atau bisa jadi learning dari cerita-cerita di sini. Nantinya bukan ngomongin soal ini tentang 20-an atau kehidupan ya, tapi gue juga bakal ngelihat POV, lihat kejadian-kejadian sekitar gitu kan, kayak apa yang terjadi, hal yang aneh misalkan, ataupun yang ada di internet, bakal kemungkinan juga bakal gue bahas juga di podcast Waras. Kita lanjut ngomongin soal umur 20-an. Gak enak nih kalau misalkan ngelihat gue memberikan sebuah pandangan tapi guanya gak ceritain gitu kan. Dan kalau gue ngomongin pengalaman pribadi yang bisa relevan dengan topik ini, yaitu menurut gue sih yang jadi poin-poinnya adalah pastinya yang terjadi itu ngomongin soal pendidikan, kemudian juga hubungan sosial, kemudian menjalani tujuan hidup, lalu minat yang mendalam pada umur 25-an plus ini gitu, ataupun belum sampai 30 sih sebenarnya gitu. Tapi itu yang gua rasain gitu kan, yang dimana contohnya saat kalau ngomongin soal pendidikan, pengen gitu kan istilahnya untuk melanjutkan pendidikan, tapi kan ada misalkan ada contoh, ada biaya ataupun ada waktu yang harus dialokasikan lah ya gitu untuk kita mengejar hal tersebut gitu kan gitu. Dan juga hubungan sosial, misalkan sudah merasakan lebih minim lagi pertemanan gitu pastinya, yang misalkan sudah berkeluarga pasti udah jarang nih intensitas untuk berkomunikasi, ataupun teman-teman yang tadinya rame nih di sekolah gitu, di kuliah gitu kan, mereka sudah punya kesibukan masing-masing gitu, yang otomatis berkurang gitu kan. Itu juga yang dirasakan. Kemudian tujuan gitu kan, tujuan hidup ini misalkan tadinya A, B, C, tapi kan yang terjadi gitu kan nggak semudah sesuai dengan apa yang direncanakan gitu kan. Pasti Tuhan ataupun Allah juga sudah ada skenarionya, tapi terkadang kita kaget gitu kan, ataupun kitanya bahkan sedih atau tidak terima apa yang terjadi. Itu juga pasti dirasain juga sih buat teman-teman, skenario yang kita nggak tahu gitu kan. Dan minat yang mendalam ini ketika lu menjalankan sebuah profesi biasanya gitu kan, dan lu pernah merasakan career changing gitu, yang dimana interest dan juga adaptasi itu saling bersinggungan ataupun terinterest, background pendidikan dan segala macam itu juga terjadi gitu. Dan bahkan itu juga bisa jadi dialami oleh teman-teman semua gitu kan, planning yang teman-teman minati gitu kan. Dan selain kita ngomongin hal itu, yang terpenting ketika umur 20-30-an ini kesehatan ya. Yang dimana ada kesehatan mental ya. Kesehatan mental ini penting banget ya, banyak ya disinggung-singgung sama Gen Z gitu kan, dikasih semua Gen Z sih. Tapi ya gue juga ngerasain juga sih gimana penting dalam menempuh usia ini juga, gimana kita menghadapi sebuah namanya tekanan, kecemasan, kemudian perubahan suasana hati yang sering terjadi gitu. Dan juga bagaimana lo harus menghadapinya gitu kan. Kayak misalkan
tekanan dari lingkungan sekitar. Misalkan ambil kata lu mendengarkan gue ini perempuan gitu kan, soal menikah gitu kan, dan kalau laki-laki lu tekanan lu harus menikahkan orang gitu misalkan gitu kan. Lihat teman-teman udah pada sukses, teman-teman lu udah berpenghasilan lebih gitu kan daripada lu, misalkan ngelihat dari luarnya sih, kita nggak tahu dalamnya seperti apa, cuman kita kan biasanya ngelihatnya dari luarnya aja kan, kayak temen udah sukses bisnis A, bisnis B gitu, kita masih gini-gini aja. Nah itu juga menjadi sebuah kecemasan gitu, akhirnya tekanan, turunan, dan langsung jadi perubahan hati itu kayak funnel. Kalau di marketing tuh ada namanya funneling gitu kan. Ini funnel ini semakin ke bawah, ngomongin soal hati gitu kan, dan dimana kalau hati ini terus bergejolak, lo juga jadi susah untuk bergerak. Yang penting sih ketika lo terjadi seperti itu, sedih wajar, kecewa wajar, kesel juga wajar, tapi jangan berlalu-lalut. Lo harus tetap bisa move on sih, bergerak gitu. Move on tuh bukan ngomongin soal pasangan aja, tapi buat kehidupan juga bisa. Dan pembelajaran dan pertumbuhan juga dirasain ketika di umur segini. Ya kita ambil kata 25 lah kita katakan, atau 23 biasanya ke atas sudah lulus kuliah gitu kan. Dan dimana kehidupan ini mulai gitu, banyak peristiwa atau kejadian yang dialami kita secara tidak sengaja maupun sengaja gitu kan. Dan banyak kegagalan atau kesalahan juga yang kita alami, dampak buat kehidupan kita gitu, maupun kehidupan sekitar gitu. Misalkan lo ada gagal ataupun lo ada kesalahan gitu, nah, itu juga tetap terjadi. Kesalahan dan kegagalan itu menjadi sebuah pelajaran sih. Menurut gua di umur 20 hingga 30-an itu habiskan aja sih jatah kegagalan atau kesalahannya, biar nanti di umur ya 30 ke atas atau 40 ke atas lu udah pernah ngerasain hal itu, bahkan lu udah bisa naik level gitu. Kesalahan lu udah nggak itu lagi gitu kan, atau kegagalan lu bukan tentang A lagi, tapi tentang B, tentang C, hal yang baru. Makin naik lah level lu. Kalau di game mah udah tadinya lu level 1, lu naik ke level 2, naik level 3 seterusnya sampai level 99 misalkan ya. Terus kemudian hubungan sosial yang tadi gue pernah sempat mention, di mana penting sih lo mengalokasikan energi lo yang positif gitu kan kepada lingkungan yang positif juga. Jangan sampai lo mengalokasikan energi lo kepada hal yang negatif. Tapi ketika lo mengalokasikan energi yang tidak sama dengan feedbacknya gitu dengan lo gitu kan, sangat disayangkan gitu. Apalagi itu ngomongin soal waktu gitu kan. Kita menghargai di umur sekarang gitu, kita mengalokasikan waktu kepada orang-orang yang tepat. Padahal lu banyak orang tapi nggak tepat, itu juga karena bisa mempengaruhi kesehatan mental lo juga. Dan dari pengalaman pribadi gitu kan, dimana gue mengalokasikan waktu itu buat orang-orang yang tepat gitu kan. Kayak contoh kalau lo hobi tentang olahraga, lo juga mencari gitu kan, gue mencari orang-orang yang seneng olahraga yang memang lu juga interest gitu kan, ataupun lu seneng bermusik gitu kan, lu juga alokasikan ke waktu orang-orang yang punya hobi yang sama gitu kan. Bahkan mencari partner juga gitu kan. Ketika lu memutuskan untuk berkomunikasi dengan orang, pastikan feedback itu sama gitu kan, karena feedback ini dalam artian dia juga mempunyai pandangan yang sama lu gitu kan, dan sehingga lu mengeluarkan energinya juga tepat gitu kan. Karena biasanya kalau lu ngeluarin energi yang nggak tepat, lu yang ada nggak ngecas gitu kan, itu ibaratnya gitu kan kalau bahasa sederhananya. Itu juga harus dipertimbangkan lu juga. Kemudian tujuan, kita ngomongin sebuah tujuan ini variatifnya kan. Tadinya lu punya planning A, planning B, planning C, bagaimana lu harus beradaptasi dengan perkembangan saat ini gitu kan, dan juga apa yang lu lagi hadapin, dan bagaimana cara lu gitu menghadapi ketidakpastian ini juga lu harus mempertimbangkan. Kayak gue memulai untuk mencoba membuat sebuah podcast ini kan pasti gak ada tujuannya gitu kan, selain ya gue juga senang sharing. Dengan hobi ini bisa ya syukur-syukur gue bisa mendapatkan rezeki-rezeki lainnya gitu misalkan gitu, ataupun bahkan orang-orang bisa ketika dengerin ini bisa mendapatkan dampak baiknya gitu kan. Ya itu juga tujuan kan. Tujuan kan bukan soal tentang uang gitu kan, tapi ada juga impact sosial gitu kan. Karena memang dari dulu sih gue seneng sih yang berhubungan dengan volunteerism ataupun sharing atau sosial kan. Hidup tuh kalau sekedar hidup ya binatang pun hidup gitu kan. Menurut gue ya hidup tuh harus ada value itu impact sosial. Karena apalagi sih yang dicari gitu kan dalam kehidupan misalkan gitu kan. Kalau udah kaya, misalkan sekaya artis-artis ya, kita ambil contoh yang sering di TV misalkan Raffi Ahmad gitu kan, ataupun siapalah gitu kan. Ya misalkan kita sudah gelimang harta, pasti apalagi yang dicari gitu kan, ya berimpact gitu kan, berimpact buat keluarganya, berimpact buat
orang banyak gitu kan. Dia buat lapangan kerja, ya selain dia buat rezeki gitu kan, rezeki juga kan titipan gitu kan, tapi buat bisa dialokasikan lagi gitu buat orang banyak gitu sih menurut gua ya. Jadi tujuan tuh bukan tujuan gue pengen kaya gitu kan, itu pendek banget menurut gua. Tapi tujuan kalau gua ya pengen berdampak sih gitu kan. Selainnya gue juga pengen sih kaya gitu kan. Kaya siapa sih nggak mau banyak uang gitu kan. Kemudian self care, nah ini penting juga di umur sekarang, dimana kita harus menjaga keseimbangan gitu kan antara kehidupan serius gitu, profesional, pekerjaan dengan hobi-hobi yang lu suka. Pasti sih setiap orang punya interest atau hobinya gitu kan, walaupun sesimpel tuh kayak misalnya lu suka dengerin musik, nonton film gitu, itu juga lakuin tuh, duit gitu kan. Bahkan ada hobi yang bisa dibayar, itu juga sebenarnya tujuannya hobi itu ya buat self care aja sih gitu kan. Kayak lu suka olahraga ya duit olahraga gitu kan, selain buat kesehatan gitu kan. Kesehatan juga nyambung nih sama self care. Ya dampaknya nggak langsung kita sekarang sih, dampaknya nanti ketika lu udah berkeluarga, atau sekarang lu udah berkeluarga sih, dampaknya mungkin ketika lu udah berumur 40-50 biasanya udah mulai terjadi kompleksitas penyakit yang aneh-aneh gitu kan. Tapi amit-amit ya, jangan sampai mendengar Sobat Waras ini sakit lah ya. Dan terakhir sih, semoga cerita yang gue ceritain kurang lebih sampai 10 menit lebih bahkan ini bisa jadi ada hal baik lah yang bisa diambil. Itu juga lu bisa relate lah ya sama kehidupan lu sekarang. Jadi lu nggak sendirian gitu kan, kayak lu berjuang. Nanti ini misalkan teman-teman udah pada wah udah jadi A, udah B, udah C, lu juga masih bingung dengan planningnya, lu juga yang bisa jadi semangat ya buat kita bareng-bareng. Selain podcast Waras ini bisa berkembang ya, tapi lu juga bisa berkembang. Teman-teman juga bisa saling mengencourage gitu kan lingkungan sekitarnya ketika teman-teman sudah bangkit lagi. Biar thank you teman Waras sudah ngedengerin episode pertama kali ini mengenai umur 20-an. Semoga lu jadi gak sendirian lagi ya, dan lu bisa ngambil hal baik dari podcast episode kali ini. So see you next episode, bye bye.